Selamat sore ya. Ini video 463 ya. Saya lagi semangat ini untuk bikin video TikTok walaupun sudah 4.600 menit. Anda udah dengerin Universitas TikTok Indonesia, jurusan Ilmu Ekonomi Politik. Ada yang dibilang Universitas Poltek, Politik Ekonomi, UTI, Universitas TikTok Indonesia. Ini semua gara-gara saya itu berkenalan dengan seorang pangeran. Nah, ya ini orangnya. Oke, udah jelas ya gambarnya ya. Nah, tadinya saya itu denger-denger, saya kan teman-teman ada yang kerja di Astra ya, dan pemilik Astra itu namanya Edward Suryajaya. Nah itu ada istrinya namanya Atila, dan Atila itu punya anak, itu loh. Dalam persepsi saya, nah dalam dunia sosial ya, pergaulan sosial lah, itu diberitakan bahwa anaknya Edward ini ada yang namanya Doni. Nah, setelah ketemu, saya tanya, Anda siapa? Doni, gitu. Loh, kamu saudaranya Atila ya? Iya. Kamu anaknya Atila? Ternyata bukan. Pak Doni ini adiknya Atila Suryajaya. Oke? Ya, jadi persepsi saya itu keliru bahwa Pak Doni itu bukan anaknya Edward Suryajaya, tapi adiknya Edward Suryajaya. Dari pertemuan itu saya bikin buku 27 buku. Kamu kalau ingin tahu ya salah satu diantaranya ini berjudul Dana Rasa. Itu adalah kisah tentang dia. Saya dengerin dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang, saya jadikan 27 buku. Kenapa? Sangat luar biasa gitu loh. Jadi prosesnya dari mana saya menemukan jalan ketemu Tuhan, yaitu lewat Gusti Doni. Jadi gini ya, tahun lalu ini kita ngomong tahun lalu ya, 2023 lah ya, kita ngomong 2023. Utang Amerika itu 31 triliun. Itu mentok menurut undang-undang itu pagu anggaran utang negara itu adalah 31 triliun dolar. Nah, rupanya mekanisme utang Bank Dunia, seluruh dunia itu 100 triliun dolar itu dari duitnya mbahnya pangeran. Mbahnya pangeran itu Mangkunegoro 6. Dia itu punya emas atau aset ya, tabungan dari VOC. Jumlahnya 10 triliun dolar. Itu diencerkan menjadi, tadinya uang itu berbentuk emas ya. Kamu punya uang tuh berapa emas? Sekarang enggak, emasnya itu 10 triliun diencerkan jadi utang kredit itu 100 triliun. Kamu boleh utang bebas sak kembungnya. Nah, tapi udah selama 80 tahun ya, emasnya Mangkunegoro itu habis untuk utangnya orang seluruh dunia jadi utang. Jadi utang 100 triliun dolar. Di antaranya itu Amerika itu utang 31 triliun dolar. Kalau dirupiahkan itu 500.000 triliun rupiah. Kembung sampai muntah dan nggak bisa nambah. Jadi tahun 2023 itu kita ketemu dan rupanya dia itu ditanya oleh Amerika. Amerika mau nambah utang 30 triliun. Ya, kita nggak tahu kiri dan kanan, duitnya mbahnya itu ada di mana. Ya, yang sudah jadi utang seluruh dunia 100 triliun itu minta nambah 30 triliun. Nah, sejak itulah kita mulai mikir gitu loh. Dan saya mau nanya Anda ya, ketika Amerika itu nanya kepada Gusti untuk nambah utang 30 triliun, Amerika aja nggak tahu caranya, apalagi kita. Jadi, saya baru tahu bahwa cara menemukan Tuhan itu begini loh. Kalau kamu nggak, begini kisahnya.
Ada seorang biarawati itu nyasar di Yerusalem. Dia nyasar karena dia gembira, dia pengen beli kartu pos. Dan dia pengen ngirim ke kantor pos. Tapi dia bingung kantor pos ada di mana. Nah, dia tanya ke toko Arab. Ya, banyak di Yerusalem itu banyak toko Arab. Dia tanya dalam bahasa sono lah ya, bahasa Ibrani. Itu di mana kantor pos? Lalu pemilik toko itu tutup tokonya, jebret gitu ya. Dia ngomong dalam bahasa Arab, I'm the way. Tuhan Yesus itu sering mengatakan, aku adalah jalan, aku adalah terang, aku adalah iman dan pengharapan. Tuhan Yesus tuh sering ngomong begitu, aku adalah jalan. Ya kan? Dan ternyata biarawati itu baru paham. Oh, maksudnya Tuhan Yesus itu aku adalah jalan, itu artinya kamu harus bertanya, maka dianterin di jalan gitu loh. Jadi pulang dari Yerusalem itu biarawati itu terinspirasi bahwa Tuhan itu adalah pada waktu kamu bertanya. Amerika itu mau nambah utang 30 triliun, mau nambah utang, dia udah utang 31, mau nambah 30 lagi. Itu sebesar 500.000 triliun rupiah. Ya, ngapain Amerika nanya ke kita? Kalau dia nggak bertanya, dia nggak akan ketemu jawabannya. Titik. Itu titik. Dia nggak mungkin ngarang sendiri. Kamu edan kalau kamu bisa ngarang sendiri. Kamu yang punya otoritas, kamu yang punya militer, yang kamu punya angkatan bersenjata, kamu punya US Army, kamu yang bisa nangkepin seluruh orang seluruh dunia, kamu yang bisa bunuh presiden seluruh dunia, terus kamu mau jawab sendiri. Edan kamu? Edan. Karena Tuhan nggak bisa begitu, nggak bisa karep mundasmu. Jadi, dia harus bertanya. Dia bertanya kepada asal-usulnya. Asal-usulnya utang Amerika itu dari mana? Dari emasnya VOC. Emasnya VOC dikuasakan pada siapa? Mangkunegoro VI. Yang kemudian dikuasakan kepada mandataris Soekarno. Kemudian dikuasakan kepada mandataris Soeharto. Soeharto diturunin, nggak seneng dia. Diem aja dia cicing wae. Nggak cerita-cerita soal itu. Akhirnya sekarang jatuhlah kepada keturunan Mangkunegoro VI. Aku bilang Pak Gusti ini. Nah, Amerika nanya ke Pak Gusti, boleh nggak aku nambah utang 30 triliun? Ya, dari situ kita berpikir bahwa, oh iya ya, kalau kamu, Amerika kalau nggak nanya, dia nggak ketemu jawaban. Dan tak pikir-pikir, ngapain nanya ke kita ya? Gitu loh. Jadi dia tuh harus taat yang disebut hukum asal-usul. Hukum kausalitas gitu loh. Kalau, maaf ya, kenapa kamu nggak bisa ketemu Tuhan? Karena kamu nggak taat pada hukum sebab akibat. Misalnya gini ya, asalnya saya dari mana? Kan dari mama saya toh? Iya toh? Nah, kalau saya bingung, saya lahir siang sama malam, nanya ke mana? Nanya ke mama. Kalau saya bingung, tanggal lahir saya tanggal berapa? Tanggal 10 apa tanggal 11? Ya, kalau akte kelahiran tanggal 11, tapi kata mama tanggal 10. Yang benar yang mana? Kata mama. Itu adalah hukum asal-usul. Kamu kan dari mama, mama yang lahir. Aku tahu kamu lahirnya itu maghrib apa subuh. Jadi, kita harus taat pada hukum asal-usul. Termasuk asal-usul dari Bank Dunia. Dari mana? Dari emasnya Mangkunegoro VI, dari VOC. Kalau dia nggak ikutin itu, dia bingung. Kalau dia nggak ikutin hukum kausalitas, hukum sebab akibat, akhirnya dia terjerat oleh hukum kontradiksi. Kontradiksi itu gini loh ya. Kamu kalau udah tahu mau hujan, kamu bawa payung, gitu loh. Kalau kamu misalnya panas hari, siang hari bawa payung, itu kontradiksi. Nggak cocok gitu loh. Bentrok gitu loh. Misalnya kamu masak air ya, tuh suhunya tuh turun, itu kontradiksi. Kira-kira begitu.